Mohon maaf Pak, terputus. Iya Mbak, masuk lagi Mbak ya, disambung lagi. Sudah terlihat ya Pak ya slide-nya. Iya, sudah. Ini saya lanjut, Pak Nanang. Iya Mas, lanjut. Oke, baik. Oke, saya lanjut tadi sempat terputus. Jadi, dengan lebih banyaknya konsumen yang memilih produk ramah lingkungan, ya, dari Sevel, fokus 7-Eleven pada keberlanjutan dapat menarik basis pelanggan yang lebih besar dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Dengan mengintegrasikan teknologi dan inisiatif berkelanjutan, 7-Eleven membuka jalan bagi masa depan yang sukses dan berkelanjutan di pasar eh, toko-toko yang nyaman ya. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Silakan dilanjut, Mbak. Baik, terima kasih Mas Wildan. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Abi. Silakan Mas Abi. Model bisnis 7-Eleven. Peluang Prancis memungkinkan pengusaha untuk membawa kenyamanan 7-Eleven ke lingkungan mereka sendiri. Ini tidak hanya menguntungkan perusahaan dengan memperluas jangkauan, tetapi juga memberikan pemilik bisnis lokal dengan merek yang terbukti dan sukses untuk bekerja dengan bermitra dengan franchisor. 7-Eleven mampu mempertahankan standar layanan pelanggan dan kualitas produk yang tinggi, memastikan bahwa setiap toko memelihara reputasi perusahaan untuk keunggulan. Komitmen ini untuk konsistensi dan inovasi telah membantu 7-Eleven tetap berada di garis depan industri toko kenyamanan selama beberapa dekade. Slide selanjutnya, Mbak. Hal ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen, memastikan bahwa mereka tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang mencari opsi yang cepat dan nyaman. Dengan memberdayakan pengusaha lokal untuk menjalankan toko 7-Eleven mereka sendiri, perusahaan dapat mempromosikan rasa komunitas dan mendukung bisnis kecil di berbagai lingkungan. Hubungan simbiotik antara 7-Eleven dan franchisenya telah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan selama bertahun-tahun. Komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga telah memainkan peran penting dalam mempertahankan reputasi sebagai pemimpin di industri. Next, Mbak. Sini ada tantangan dan kontroversi yang dihadapi oleh 7-Eleven. Perselisihan kerja dan tuduhan kondisi kerja yang tidak adil telah menimbulkan tantangan yang signifikan bagi 7-Eleven dalam beberapa tahun terakhir. Masalah-masalah ini telah memicu kemarahan publik dan merusak reputasi perusahaan, menekankan pentingnya praktik etis di mana konsumen. Jika 7-Eleven ingin mendapatkan kembali kepercayaan dan loyalitas dari kliennya, ia harus mengatasi perselisihan tenaga kerja ini dan memprioritaskan kesejahteraan karyawannya. Kegagalan untuk melakukan dapat mengakibatkan tindak balas lebih lanjut dan konsekuensi keuangan bagi perusahaan. Sangat penting bagi 7-Eleven untuk mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan sengketa kerja ini dan meningkatkan kondisi kerja bagi karyawannya. Next, Mbak. Dengan menerapkan praktik kerja yang adil dan mempromosikan lingkungan kerja yang positif, 7-Eleven dapat membangun kembali reputasi dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Kegagalan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dapat menyebabkan peningkatan pengawasan dari pelanggan dan badan-badan pengawas, yang pada akhirnya berdampak pada lini bawah perusahaan dan keberhasilan jangka panjang di pasar.
Sangat penting bagi 7-Eleven untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik etika dan tanggung jawab sosial untuk menavigasi kompleksitas landscape bisnis modern. Ini dapat dicapai melalui audit rutin pabrik pemasok, menyediakan pelatihan dan dukungan bagi karyawan, dan terlibat aktif dengan pemangku kepentingan untuk mengatasi kekhawatiran. Dengan mengambil langkah-langkah ini, 7-Eleven tidak hanya dapat meningkatkan citra mereknya, tetapi juga menarik dan mempertahankan bakat top dalam industri yang kompetitif. Mengadopsi transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan untuk perusahaan di tahun-tahun mendatang. Persaingan dari rantai toko-toko kemudahan lainnya memungkinkan akan meningkat karena pelanggan bergerak menuju bisnis yang memprioritaskan praktik etika. Namun, dengan mempertahankan komitmen yang kuat terhadap integritas dan kepatuhan, 7-Eleven dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik basis pelanggan yang setia. Fokus pada perilaku etis ini akan membedakan 7-Eleven di pasar dan menempatkan perusahaan sebagai pemimpin di industri. Akibatnya, 7-Eleven dapat terus berkembang dan tumbuh, menetapkan standar baru untuk praktik bisnis etis di sektor toko-toko kenyamanan. Oke, terima kasih Mas Abi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Baik, Mbak. Next, Mbak. Dengan terus memprioritaskan praktik etika, 7-Eleven juga dapat meningkatkan reputasi dan membangun kepercayaan dengan pelanggan yang mengarah pada peningkatan loyalitas dan pengulangan bisnis. Gambaran positif ini juga dapat menarik bakat top ke perusahaan, lebih memperkuat kesuksesan di industri. Secara keseluruhan, dengan tetap setia pada nilai-nilai dan mempertahankan fokus pada integritas, 7-Eleven tidak hanya dapat bertahan hidup di pasar yang kompetitif, tetapi juga berkembang dan menjadi beacon praktik bisnis etis bagi orang lain untuk meniru. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pasar dan profitabilitas untuk perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, 7-Eleven dapat mempromosikan hubungan positif dengan regulator dan pemangku kepentingan, lebih memperkuat reputasi sebagai warga perusahaan yang bertanggung jawab. 7-Eleven dapat menempatkan dirinya sebagai pemimpin di industri dan menjadi contoh bagi orang lain untuk mengikuti. Next, Mbak. Selanjutnya ada dampak 7-Eleven. Pada perekonomian lokal tidak dapat diabaikan, karena rantai telah menciptakan banyak peluang pekerjaan di komunitas seluruh negara. Selain itu, kehadiran mereka telah membantu merangsang lingkungan dan memberikan rasa aman bagi penduduk yang tahu bahwa mereka selalu dapat menemukan apa yang mereka butuhkan di dekatnya. Secara keseluruhan, komitmen 7-Eleven terhadap kenyamanan, terjangkau, dan layanan pelanggan telah memperkuat tempatnya sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. 7-Eleven telah menjadi batu penjuru yang dipercaya di komunitas, tidak hanya karena lokasi yang nyaman dan harga yang terjangkau, tetapi juga karena dedikasi untuk kepuasan pelanggan. Next, Mbak. Komitmen rantai untuk menyediakan berbagai macam produk dan layanan telah menjadikannya tujuan yang tepat untuk segala sesuatu, dari makanan ringan dan minuman hingga kebutuhan rumah tangga dasar. Pada dasarnya, 7-Eleven telah menjadi lebih dari sekedar toko kenyamanan. Itu telah menjadi bagian yang dapat diandalkan dan integral dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. 7-Eleven selalu ada untuk memenuhi kebutuhan Anda. Staf yang ramah dan toko-toko yang bersih dan lengkap membuat belanja menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dan kenyamanan jam kerja mereka yang panjang memastikan bahwa Anda selalu dapat mengandalkan mereka terlepas dari waktu. Next, Mbak. Kesimpulan, poin-poin utama sepanjang analisis ini jelas bahwa 7-Eleven memiliki kesempatan untuk membedakan diri dari pesaingnya dengan memprioritaskan etika dalam praktik bisnisnya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan reputasi di kalangan konsumen, tetapi juga menarik investor yang sadar secara sosial yang menghargai pengambilan keputusan etis. Pada akhirnya, dengan mengintegrasikan pertimbangan etis ke dalam operasi,
7-Eleven dapat membedakan dirinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di industri toko-toko kenyamanan. 7-Eleven dapat menempatkan dirinya sebagai trailblazer di industri, menunjukkan bahwa profitabilitas dan praktik bisnis etis dapat berjalan bersama. Dengan mengambil langkah-langkah produktif untuk memprioritaskan etika, 7-Eleven dapat membantu basis pelanggan yang setia dan memastikan reputasi positif yang akan tahan uji waktu. Next one. Sebagai kesimpulan, dengan merangkul pertimbangan etika, 7-Eleven memiliki potensi untuk tidak hanya berkembang sebagai bisnis, tetapi juga memiliki dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Melalui inisiatif seperti mengurangi bahan plastik, mendapatkan produk yang diproduksi secara etis, dan berinvestasi dalam energi terbarukan. 7-Eleven dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan memimpin dengan contoh, 7-Eleven dapat menginspirasi perusahaan lain di industri toko kenyamanan untuk mengikuti jejak dan berkontribusi pada landscape bisnis yang lebih sadar lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Pada akhirnya, dengan mengintegrasikan pertimbangan etika ke dalam semua aspek operasi, 7-Eleven dapat membuka jalan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan bagi perusahaan dan komunitas yang dilayani. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Pak Nana. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan? Oke, terima kasih teman-teman. Baik, 7-Eleven ya. Kalau kita apa namanya mendengar atau kita apa namanya tahu tentang 7-Eleven ini sebenarnya kan ini produk lama ya sebenarnya ya terjadi apa namanya ada di Indonesia. Sebenarnya pertanyaan dari saya gini teman-teman. Sekarang kalau di Indonesia itu kalau nggak salah sudah nggak ada ya seperti itu ya. Saya tidak banyak menjumpai soalnya. Kalau nggak salah sudah tutup kalau nggak salah. Tapi saya justru banyak menjumpai ini di luar negeri, seperti di China segala macam itu masih sampai sekarang kayaknya masih ada. Nah, menurut teman-teman kenapa? Kenapa apa namanya Sevel ini kemudian tidak apa namanya beroperasi lama di Indonesia? Itu kenapa ya? Ada pesaing yang gercep kali Pak, gercep bikin supply chain juga. Persaingan. Iya, Oke. Yang lain, ini kita Iya Pak, sama-sama izin belajar sharing ya. Pak. Ya, boleh izin sharing Pak. Boleh, boleh, boleh silakan Mas. Hmm. Ya, kebetulan dulu saya ada tim member yang dari Sevel juga nih, dari bekas IT-nya Sevel. Oke, Ya, menarik. kemudian saya nanya kan, kenapa sih di Sevel di Indonesia tuh tutup gitu, nggak lanjut. Hmm. Salah satu yang dikemukakan itu ada beberapa lah yang dikemukakan itu pertama kata dia itu invest untuk perangkat IT karena dia ini di bagian IT jadi kan lebih lebih niatnya dari IT ya Pak ya. Katanya itu mahal Hmm. banget semuanya diimpor dari Jepang kalau nggak salah ya. Dan satu Hmm. toko itu bisa hampir 1 M untuk perangkat IT-nya doang ya. Satu Terus toko. yang kedua, ya Wih, karena gila. semuanya dari semua sistem terus perangkat-perangkatnya itu semuanya di apa dari luar lah. Terus Hmm. kemudian dari sisi ini ya orang Indonesia kan di Sevel itu kebanyakan mereka itu cuma nongkrong ya. Jadi Hmm. cuman apa mungkin pembelian nggak terlalu banyak mungkin ngopi-ngopi terus yang lama sih nongkrongnya itu pakai Hmm. wifi-nya di Sevel gitu ya. Dan eh, di menurut dia juga yang dulu banyak apa namanya eh, penjualan itu sebenarnya di ini minuman keras Pak. Cuman dulu kan sempat apa ada dilarang kan ada peraturan yang
membatasi. Jadi sempat turun juga karena gara-gara itu. Mungkin itu berapa poin Pak? Ya mungkin nggak ini semua ya karena kan dia di level IT mungkin nggak bisa ngelihat eh, semua dari dari high levelnya. Cuman ya beberapa poin mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Mas Alexander. Mungkin ada yang sharing lagi, yang lain. Memang kalau kita lihat ya, Sevel ini sebenarnya kan toko 24 jam ya Mas Ale. Jadi kapanpun kita mau ke lokasi itu selalu buka ya. Dan rata-rata memang banyak yang nongkrong gitu. Di situ itu apa namanya bisa sampai pagi segala macam. Terus eh, kalau nggak salah sih memang salah satu penyebabnya memang itu mereka jualannya adalah alkohol ya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi perhatian dari pemerintah sepertinya. Silakan bisa speak up untuk berdiskusi. Tapi kalau kalau dari alat peralatannya ya Mas, peralatan IT, kenapa mereka ngambilnya dari luar ya? Padahal di sini kan bisa. Apakah di Indonesia sendiri itu nggak ada? Padahal perangkat IT itu kan sebenarnya kalau untuk apa ya? Untuk jenis model toko seperti ini kan sebenarnya tidak terlalu high kan kayak sebenarnya ya. Jadi kenapa harus datang dari luar gitu? Iya, mungkin itu arahan dari pusatnya ya Pak ya. Karena kan ya, kalau franchise itu kan beberapa yang eh, mereka nggak bisa putusin sendiri ya untuk pakai perangkat apa sistem yang diarahin semua dari pusat kan ya. Ya untuk Iya. perbandingan aja di perusahaan saya kan juga yang saya kerja kan juga retail nih Pak. Perangkat Mhm. perangkat IT paling sekitar total itu 100 jutaan lah. Itu udah termasuk sound system, termasuk Videotron segala macam Iya. ya. Hmm. Betul, betul, betul. Ya, maksud saya eh, lingkupnya juga masih sebenarnya masih masih bisa dibatasi, Mas. Artinya tidak tidak kemudian juga sesuatu yang besar gitu. Tapi mungkin itu juga menjadi aturan main di dalam perusahaan ya. Sehingga semua semua toko memang harus apa namanya menjalani aturan tersebut gitu. Gimana? Ini teman-teman ada sharing lagi? Pak Irul boleh, silakan Pak. Ya, menarik sekali sih ini pembahasannya ternyata relate sama topik hari ini tentang manajemen SDM ya. Ini Mhm. yang tadi Mas Alex mungkin ada benarnya juga sih, karena di tempat kami dulu kalau multinasional company itu biasanya ikutin headquarternya dan ketika Hmm. itu brandnya bahkan disebutin, misalnya kayak kita dulu harus HP gitu. Hmm. Jadi emang spek dan brandnya emang ditentukan secara global, itu memang kadang seperti. Iya, iya, Nah, iya, iya. tadi sebenarnya mungkin nanti saya ada satu pertanyaan, saya tambahkan beberapa mungkin Pak Nanang ya. Jadi eh, ternyata 7-Eleven ini pertama masalahnya nggak menutup biaya operasional dia. Jadi untuk mengcover itu dia utang. Nah, ketika sudah nggak bisa eh, apa namanya membayar hutangnya, dia sebenarnya mau mencoba menjual ke Charon Pokpan. Nah, ketika dia coba jual, ternyata nggak deal tuh, nggak deal harganya. Akhirnya eh, apa namanya tahun 2017 ya. Jadi nggak deal harganya sama Charon Pokpan, nggak deal. Akhirnya ya udah utangnya terlalu banyak, akhirnya dipilotkan sama PKPU. Nah, ini mungkin Hmm. banyak sekali bisa dibahas ya di sini karena eh, apa namanya ketika sudah dikatakan pilot dia harus bayar utang nih. Bayar hutang dan dia nggak bisa bayar hutang, asetnya semuanya diambil. Nah, ini PKPU ini mungkin aturan ini ya negara kita ya. Ketika dipilot kan maka yang pertama harus dia bayar PHK, pesangon karyawan atau hutang perusahaan.
Mungkin saya tanya ke teman-teman juga tuh ya. Kalau nggak ada yang jawab nanti mungkin tim ya, tim yang presentasi. Sama saya pengen tahu sebenarnya sebelum eh, sebelum tadi kan sempat dibahas mereka melanggar etika terutama untuk ketenagakerjaan ya. Ada yang tahu nggak itu yang dilanggar itu apa gitu mungkin? Itu pertanyaan saya sih ke teman-teman yang desain tadi ya. Boleh menjawab, speak up, silahkan teman-teman. Pelanggaran etikanya apa? Mungkin salah satunya adalah karena penjualan alkohol ya Pak Irul. Nah, tadi kalau berdasarkan presentasi teman-teman sih memang ini Pak Nanang tadi berdasarkan ini isu ketenagakerjaan ya. Mungkin dia jam kerjanya terlalu panjang atau gimana gitu. Oke. Kalau misalnya nggak bisa dijawab sekarang, PR ya teman-teman. Nanti next presentasi minta tolong dijawabin. Mungkin itu. Nah, yang selanjutnya sih berangkat dari situ emang bisa bayangin H-3 sebelum Lebaran itu karyawannya ada 1.500 ya. H-3 Lebaran itu diumumin bahwa semua karyawan di PHK. Nah Gila itu ya. H- pokoknya di minggu terakhir itulah ya, di minggu terakhir. Jadi eh, kalau teman-teman tahu kan 1.500 itu hanya 270 berapa yang permanen. Yang 1.300 itu kontrak. Kenapa mereka melakukan itu? Karena untuk cost saving. Jadi mungkin ini pengetahuan sedikit ya. Jadi ketika karyawan kontrak itu di undang-undang kita, kalau diputus bahkan 1 jam sebelum Lebaran atau hari raya, itu mereka nggak bayar THR gitu, Oke. nggak perlu bayar THR secara legal ya. Walaupun at the end mereka bayar setengah itu. Itu menurut undang-undang itu udah termasuk bagus itu, baik gitu. Karena secara undang-undang mereka nggak perlu bayar THR untuk yang kontrak. Tapi Kalau pesangon tetap diberikan ya, pesangon diberikan ya. nah mereka berjanji pesangonnya diberikan Pak Nanang, tapi pada akhirnya belum dibayar juga tuh, belum dibayar juga sekitar 20 miliar itu. Dan Oke. ketika karyawan pada demo untuk itu minta ke bukan ke Disnaker tapi ke PHI ya, bukan ke PHI tapi harusnya kan ke Pengadilan Hubungan Industrial ya. Betul. Tapi sama pengacaranya which is Hotman Paris ya. Oke. Ya kita Jangan-jangan tahu biasanya agak berat lah lawannya. Pekerja yang nggak punya pengacara tapi disuruh ngelawan eh, dan sama timnya Hotman Paris disuruh ke PKPU, daftarin sekalian ke PKPU, ya nggak bisa, nggak akan ketemu itu. Karena pengadilannya sudah beda, harusnya ke Disnaker tapi ke PKPU ini. Jadi emang ya itu, emang nggak ketemu. Jadi akhirnya emang pelanggaran etiknya itu bertubi-tubi lah ya. Jadi eh, dan memang secara peraturan undang-undang apa namanya itu ada dilemanya. Jadi kita harus bayar utang dulu, mungkin terlanjur mungkin karena nggak ada yang saya jawab ya. Jadi kalau sudah punya utang, kan punya utang dua nih, utang ke karyawan pesangon sama utang ke vendor gitu kan, atau ke PKPU. Yang dibayar duluan ternyata bukan ke karyawannya Pak Nanang, tapi ke PKPU-nya. Jadi ke vendor-vendor dan partner gitu. Jadi ke karyawan itu kalau ada sisa baru dibayar. Nah itu mungkin apa repotnya di situ undang-undang kita. Jadi mungkin akhirnya ya yang kasihan itu yang 1.500 itu dan parahnya itu ternyata nggak tahu gimana ceritanya ada yang dari Fuji Film ya. Perusahaan baru berdiri sekitar 8 tahun tapi ada karyawan yang sudah bekerja 25 tahun. Oke.
Nah, itu yang agak agak bingung juga sih strateginya. Mereka carry off ngambil karyawan dari perusahaan sebelumnya itu. Jadi mereka nggak tahu bahwa pesangonnya itu berlipat-lipat itu. Oh iya Kalau betul. sudah 25 tahun pengalaman berarti pesangonnya kan bisa dibilang 32 kali gaji itu. Bisa dibayangkan itu. Iya Itu iya. salah Iya. strategi sih, salah strategi banyak strategi. Dan Mm-mm. salah satu yang lain ternyata dia scale up-nya terlalu dini. Sebenarnya belum siap untuk di scale up, belum validasi pasarnya belum kuat, ternyata langsung di eh, buka cabang di mana-mana gitu. Nah, itu yang sebenarnya apa namanya? Mereka salah strategi juga. Nah, mungkin Ya. pertanyaan saya ke teman-teman tadi kan berdiri 2009 tuh dan sudah ada isu akhirnya bertambah ke reputasi perusahaannya bahwa isu ketenagakerjaan itu ya. Mungkin nanti dijawab next sesi lah, Pak Nanak. Jadi Oke siap. nya Mbak Desi bisa googling dulu. Terus terang saya nggak tahu jawabannya itu dan saya pengen tahu apa yang sebenarnya dilanggar itu. Ya, ya sebenarnya anu kan Pak Irul, berarti isunya kan sebenarnya bukan karena mereka tidak bisa jualan kan, tapi lebih ke manajemen ya. Ya, ini biaya operasionalnya emang nggak menutup sih. Dan memang food and beverage ini emang eh, agak tricky ya, emang eh, biaya gaji itu menyumbang eh, besar sekali terhadap operasional ya, overhead gitu ya. Dan memang masalahnya di sini eh, apa namanya omset sama operasional lebih banyakkan operasional, jadi nggak nutup gitu. Dan salahnya lagi mereka bukan melakukan perampingan, tapi malah ekspansi gitu. Ya betul. Ini sih jadi eh, apa namanya salahnya bertubi-tubi ini. Harusnya dia dirampingkan dulu orangnya. Nah ini mungkin eh, apa ya harus di apa di manpower manajemennya ya, di planningnya bahwa orangnya ini sebenarnya kebanyakan sudah Pak Nanang, tapi Ya, malah dia bukan di restructure dulu, tapi malah di expand. Jadi akhirnya expand dulu. ya ini Memperbanyak ya, ya diperbanyak. Ini kayak sama nganu. Mm-mm. ya silakan. Jadi saya punya cerita Pak Irul. Jadi hampir sama dengan bisnisnya teman saya. Jadi waktu itu dia sebenarnya masih masih dalam tahap kuliah juga ya, tapi dia sudah punya bisnis ya. Bisnisnya dia sebenarnya apa namanya tidak terlalu sulit juga sebenarnya. Dia apa namanya menjual ayam goreng, sorry, ayam goreng kayak model fried chicken gitu ya. Ya. Tapi dia restoran gitu, dibuat semacam restoran tapi memang ayam goreng. Jadi dia ngelihat dari satu satu toko yang dia lihat itu dia apa namanya kelihatannya bagus gitu ya. Tapi dia nggak perhitungan juga Pak Irul. Jadi justru Hmm. dia semakin menambah banyak cabangnya juga. Jadi sampai ada 15 kalau nggak salah. Jadi nggak terasa ternyata justru akhirnya collab juga semuanya gitu. Dan dia harus membayar, bayangin di usia waktu dia masih kuliah itu masih muda banget. Dia harus membayar hutang itu setiap bulan itu 60 juta. Iya, nah. Itu setiap kali dia cerita sama saya. Jadi setiap kali bangun tidur dia langsung keingat langsung bangun langsung bilang 2 juta. 2 juta dia. Jadi udah kayak orang gila aja itu. Jadi memang memang harus benar-benar apa namanya ya, harus matang betul ya. Jadi manajemen ini sangat penting sekali. Itu Pak Irul. Ya, betul betul Mas Farhan. Jadi sebenarnya sih franchise bukan franchise kayak apa ya, tapi dia pegang license kayak McD gitu ya. Jadi dia eh, jual beli license dari headquarternya di Amerika ya. Gitu. Eh, jadi, nah seharusnya memang tiap cabang punya ini ya, punya capital gain atau margin masing-masing. Jadi harus berdiri sendiri gitu. Tapi ini di bawah
modern ini internasional namanya. Jadi sebenarnya perusahaan TBK ini sebenarnya perusahaan. Makanya sebenarnya sudah bagus sih sebenarnya. Dari awal tuh dia beli franchise-nya dari Amerika, eh, atau license sih bahasanya, bukan bukan franchise. Kalau kalau license itu dia apa namanya, beda sama kayak Indomart. Kalau Indomart itu kan dia franchise ya. Jadi kalau kita mau buka eh, cabang gitu bisa bayar 500 juta misalnya kayak gitu. Nah ini enggak, dia beli license dari Amerika terus buka berapa cabang gitu kayak gitu. Tapi kalau ada yang itu yang saya tahu lah ya, yang saya tahu. Mungkin ada yang lebih valid, silakan. Oke, ini kayaknya apa namanya? eh, kita nggak sempat ini Pak Nanang presentasi ya, udah 20. Sama kayak ini Pak Nanang, Tokopedia tadi, mungkin kita bahas lagi ya. Sebenarnya kadang eh, Tokopedia ini jadi startup di Indonesia itu kebanyakan hire banyak orang itu untuk meyakinkan investor sebenarnya. Jadi bukannya perlu banget orangnya gitu ya kadang. Kadang dia hire banyak itu untuk menunjukkan ke investor bahwa we are growing gitu. Hmm. Nah, growing itu bukan cara growing paling mudah ya dengan jumlah karyawannya meningkat pesat gitu ya. Makanya akhirnya banyak sekali. Nah, setelah itu terjadi ketika dibeli sama, ini kita bahas Tokopedia ya, mirip kayak gitu. Jadi ketika dibeli sama si TikTok Shop ya, akhirnya redundant ya. Jadi orangnya kan HRD-nya ada dua nih, semuanya ada dua. Akhirnya dari TikTok Shop-nya memutuskan bahwa eh, manajemennya manajemen TikTok Shop, kalau ada dari Tokopedia yang bagus diambil gitu. Jadi kalau nggak diambil ya berarti di layoff gitu sih. Jadi emang orangnya double sih, dan strategi di awal akhirnya eh, apa karena ngeburn itu ya duit tadi ya. Jadi dia nggak mikir-mikir itu untuk hire orang. Jadi emang ini lagi-lagi manpower planning teman-teman. Manpower planning. Jadi sebelum hire kita harus mikirkan bahwa kita ada duit nggak sih untuk gaji orang sebanyak ini. Mm-mm. Dan Wah, eh, sebenarnya asik banget ya Pak Irul. Ya sebenarnya ini asik banget Pak Irul. Ini kalau misalnya ini bisa ditambah tentang finance management, ini keren banget sih. Kita bisa analisis sih ya, analisis dari sahamnya dia misalnya gitu kan, dari apa namanya yang dipublish segala macam itu kan bisa dianalisis dan itu bisa terlihat di sana ya. iya, jadi mungkin kalau teman-teman lihat, kebetulan saya minggu lalu beli gitu tuh sahamnya ya. Karena awalnya waktu listed awal kan dia berapa ya? Seratusan ya, 80-an gitu. 100 berapa gitu lah ya. Per kemarin gara-gara isu PHK itu dia saham gocap sekarang. Jadi 50 ribu, 50 perak tuh Pak Nana. Makanya kemarin saya beli. Nanti kan bakal Eh, bakal ini ya, harusnya sih bakal naik gitu. Cuman saya nggak tahu ya. Iya benar, GoTo sahamnya turun sampai 50 nih Mas. betul. Saya beli kemarin Iya, iya. 51 dan sekarang sampai sekarang masih 51 nih harganya. Kalau menurut saya sih nggak tahu ya, ini saya nggak ini ya, nggak berani bilang layak untuk dibeli ya karena fundamentalnya masih kurang bagus ya. Ya nggak banyak sih karena saya sudah rugi di buka ya. Buka itu saya hancur juga deh. Saya berapa lot Bang? Saya kayaknya sekitar 200 lot. Kalau 200 lot itu kayaknya banyak ya. 200 lot tuh berarti 200 kali 100 ya teman-teman. Mm-mm. Satu lotnya kan 100 ya. Itu 2000 gitu. Jadi Iya, iya. 200.
sorry 200 saham. Akhirnya karena emang 50.000 sih murah banget ya. Ya kita kita akan melihat sih siapa yang bertahan antara Buka sama GoTo ini sih. Betul. Wah ini masanya nggak ada ya Pak Nanang ya tentang ini ya. Mm. 100 Mas. Satu lot 100. Jadi saya beli kemarin Kemarin itu apa sih ini perusahaan Pak Irul? Kemarin saya sempat baca juga itu 54 perusahaan saya apa ya? beli. Goto ya? Goto atau apa ya? GoTo Atau ya, betul. Goto ya? Mm-mm. Dia Jadi sampai apa ya? Satu dua ratus ribu kok kalau saya beli 54 lot itu ya. Karena kebetulan saya buka lapak saya jual tuh. Saya jadiin GoTo ini salah satunya. Oke, mungkin kita lanjut ke yang kedua ya Pak Nanang ya. ya. Tapi kayaknya harus ditutup dulu nih Pak Nanang. Ya Karena ini 3 menit. aduh ampun dah sudah. Ya, Eh, sementara siap-siap selesaikan dulu Pak yang Irul. kelompok 2. Selesai- kita selesaikan nanti kita lanjut yang Kelompok 2 siap-siap kali ya. kelompok dua ya. Kelompok dua ya siap-siap ya. Kelompok dua itu ada Mas Arya Davin, Aji Sabto, Nurfalah, Fatih Muhammad, kemudian Mas Muhammad Yahya, Putri Meliana Sari, dari Ridwi Fana, ya itu. Dari Ridwi Fana, Putri Meliasari, Muhammad Yahya, Fatih Muhammad, Aji Sabto Nurfalah, Mas Arya Davin. Ya, siap dipersiapkan, Mas. Izin Pak, boleh share screen untuk kelompok 2? Boleh, boleh. Atau ditutup dulu Pak Nanang. Tinggal Oh, 1 kita menit. tutup dulu ya, Jadi, tutup dulu. iya. Setelah buka lagi ini ada ini ya. Kita tutup dulu, habis itu kita buka lagi.